Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini aku akan menjelaskan penggunaan aplikasi Stata. Mungkin di sini teman-teman belum tahu aplikasi Stata itu apa. Aplikasi Stata itu adalah software yang untuk mengolah data dan berbagai jenis data. Nah, di sini tutorialnya aku menggunakan regresi data panel. Di regresi data panel ada common effect model, physics effect model, random effect model, uji jauh, uji Hausman, dan uji bridge. Nah, di sini udah ada rumusnya, dikurang nih rumusnya ya. Terus ini aku udah ada datanya. Ini datanya aku mengambil di Provinsi Bali, yaitu ada pertemuan PDRB, Angkatan Kerja, dan Kemiskinan. Oke, untuk teman-teman mungkin di sini belum tahu ya, apa itu cross section, time series, variable dependent, dan independent. Aku akan jelaskan secara singkat. Kalau cross section itu menunjukkan nih kabupaten, oke, entah kabupaten, perusahaan, atau tempat. Ini data cross section. Terus apa sih time series itu? Kalau time series itu menunjukkan waktu. Karena data aku menggunakan tahun, yaitu dari 2018 sampai 2022. Terus variabel dependent. Variabel dependent itu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Contoh, pengaruhnya luas tanah terhadap hasil panen dan kesuburan tanah itu. Jadi mana pertemuan PDRB aku menjadi dependent, variabel dependentnya, sedangkan variabel independent aku variabel yang terpengaruhi yaitu angkatan kerja dan kemiskinan yang menunjukkan X1 dan X2. Oke, langsung saja kita di sini mencari common effect model, yaitu CEM. Ini udah ada rumus-rumusnya aku tulis biar teman-teman siapa tahu ingin melihatnya. Nah, pertama-tama tuh kita masukin data Excel kita. Karena kalau kita masukin data Excel kita seperti ini, aku akan tunjukin dulu nih ke Stata. Oh ya, yang nanya ini aku Stata apa? Ini Stata versi 13. Kita masukin ke data editor, lalu kita copy. Kan sini ada dua pilihan, kalian pilih yang ke pilihan 2. Nah, ini masuk dari tahun sampai X2 nya masuk, cuma di kabupatennya keolah merah tuh, berarti data ini nggak bisa diolah. Terus gimana sih biar datanya bisa diolah? Aku ubah seperti ini jadinya. Jadi mana PDRB, AK, dan K aku singkatin jadi ini angkatan kerja dan kemiskinan. Dan kenapa sih kabupatennya jadikan 1, 2, 3? Ini sebagai identitasnya. Karena kabupaten aku ada 9 di Provinsi Bali, maka aku masukin kabupaten 1, 2, 3, 4 seperti itu ya teman-teman. Jadi kita masukin ini nih, Ctrl C, kita ke Stata. Data ini kita hapus dulu, kita Ctrl V. Seperti yang tadi, pilih pilihan kedua. Nah, di sini datanya baru bisa diolah, gak ada merah-merahnya lagi kayak tadi ya. Nah, sekarang di sini aku akan mencari CEM dulu. CEM, common effect model. Ini udah ada rumusnya di Regress PDRB apa. Cuman aku akan tunjukin dulu gimana stepnya untuk dapetinnya. Pertama kalian buka statistik.
habis itu linear mode and related, tekan linear regression. Nah, seperti yang aku jelaskan tadi, variabel dependent itu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Jadi variabel dependent aku tadi itu adalah Y, itu PDRB. Sedangkan independen aku tadi angkatan kerja dan angkatan kerja dan kemiskinan. Lalu kita oke kan. Nah, ini LS atau CEM aku udah dapat. Beneran kalian juga bisa mengkopinya di sini. Kita copy, kita ke stata, lalu copy. Nah, ini udah sini sebenarnya udah codingnya ya guys. Jadi kalian bisa tinggal copy aja, kalian simpan gitu di catatan PC kalian atau laptop. Lalu kita mau cari fem nih. Di sini kita harus cari fem, RAM dan segala macam. Itu kita harus ubah dulu settingannya. Kita ke statistik dulu. Habis itu longitudinal atau panel data, set and titles, lalu declare. Ini step ini jangan sampai lupa. Karena apa? Kalau kalian lupa step ini, otomatis uji fem dan seterusnya nggak bisa kalian dapat. Contohnya ya, aku kasih contoh dulu. Misalnya kalian cuma masukin ininya aja, kalian masukin tuh, otomatis nggak bisa kebaca. Nah, makanya kita masuk dulu, ubah dulu settingannya. Ini panel ID-nya kita pakai kabupaten. Lalu type variable kita cek dulu ininya, baru tekan tahun. Lalu time series aku, ya time series aku itu tahun. Kita oke kan. Nah, kalau kayak gini artinya gimana rumus-rumus nanti yang fem, RAM, uji coba segala macam itu bisa didapatkan nanti. Terus kita nih mau dapat step uji femnya, kita statistik. Habis itu longitudinal. Kalau tadi kita ubah settingannya di sini, kita ke linear model. Ya, habis itu linear regression. Sama kayak tadi, dependen aku PDRB, independen aku angkatan kerja dan kemiskinan. Angkatan kerja dan kemiskinan. Lalu tekan fisik efek. Lalu oke. Nah, baru dapat kan femnya. Kita tuh harus apa ya? Jangan lupakan step yang ini dulu untuk dapatkan femnya ya. Kalau enggak nanti seperti ini. Lalu selanjutnya kita mencari RAM. RAM tadi sama kayak uji fem. Kita ke sini. Cuma perbedaannya di RAM, kalian tekan GLS random effect, baru use di SWMI Aurora Estimator. Lalu kita oke kan. Dapat deh RAM-nya. Habis itu kita mencari uji coba. Di sini aku pindahin aja rumusnya ke stata. Ini hasilnya. Habis itu tes form. Tes form di kabupaten, Ctrl C, lalu Ctrl V. Nah, ini hasil uji Jawaku. Lalu kita ke uji Hausman. Gimana memilih antara fem dan RAM? Uji Hausman itu harus seperti ini dulu ya teman-teman. Kita uji fem dulu, uji fem. Nah, setelah uji fem, jangan langsung uji RAM dulu. Kita harus ke statistik dulu. Kita store in memory dulu uji fem kita. Estimation, estimation result, and store in memory. Lalu kita masukin fem. Ini jangan sampai kelewat ya stepnya guys. Kalau kelewat nanti nggak kebaca lagi.
nggak dapat hasilnya. Habis itu kita uji RAM. Sama kayak uji RAM, kita store in memory juga, biar kita mendapatkan hasilnya. Nah, kita ubah RAM. Dapat. Tuh, kita udah save ini RAM dan RAM-nya. Lalu kita tekan Hostman. Oh ya, ini Hostman-nya hanya kecil ya, jangan H besar. Kenapa itu nggak boleh H besar? Soalnya bakal terjadi seperti ini. Nggak kebaca Hostman-nya. Iya, Hostman-nya. Karena codingnya dimasukin salah. Jadi, kita ganti Hostman-nya hanya menjadi huruf kecil. Nah, ini kita baru dapat Hostman-nya. Lalu kita selanjutnya ke uji brush. Nih, uji brush kita masukin uji RAM-nya dulu. Uji RAM. Uji brush sama dengan kayak uji Hostman, cuman bedanya kita cuma pakai uji RAM-nya aja, nggak pakai masukin rumus RAM-nya ya. Nah, lalu share memori lagi. Oke kan, lalu masukin rumusnya nih rumusnya ya. Nah, ini hasilnya. Ini hasil data-data panel aku yang kugunakan dari PD di Provinsi Bali, yaitu PDRB-nya, angkatan kerja, dan kemiskinannya. Nah, untuk teman-teman, kalau untuk mengkopinya ke Word itu gampang ya. Kalian tinggal tekan sini, nih, klik kanan. Ya, jadi kalian bebas mau copy table as HTML atau copy as picture. Cuman aku biasanya pakai copy as picture gini. Dan nanti hasilnya seperti ini. Oke. Nah, sekian dari video aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian yang ingin belajar mengelola data menggunakan aplikasi Stata. Dan see you in my next video. Bye.